Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Balkis Vida Aisyah. Di sini akan menjelaskan soal nomor 1 UAS Meteorologi Sinoptik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Deni Oktarustari SSI. Yang pertama yaitu apa yang saya ketahui mengenai radar dan bagaimana prinsip kerjanya serta data apa saja yang bisa ditangkap oleh si radar. Jadi, radar merupakan kepanjangan dari Radio Detection and Ranging yang merupakan alat penginderaan jauh yang menggunakan gelombang elektromagnetik, misalnya gelombang radio ataupun gelombang mikro, untuk mendeteksi, menentukan jarak, arah, dan karakteristik suatu objek dengan memancarkan sinyal dan menerima kembali pantulannya. Dalam konteks meteorologi, weather radar atau radar cuaca digunakan untuk mendeteksi presipitasi seperti hujan, salju, dan hujan es dengan cara mengamati pantulan dari pantulan gelombang radio dari tetes-tetes presipitasi di atmosfer seperti yang tertera pada gambar berikut. Radar memancarkan gelombang elektromagnetik yang kemudian akan menabrak titik-titik hujan dan kemudian kembali ke reseptor radar dan dideteksi datanya. Nah, bagaimana prinsip kerja radar? Lebih lanjut, radar bekerja sebagai sistem echo sounding atau sistem yang memancarkan sinyal dan kemudian menerima kembali sinyal pantulannya. Eh, Nah, tahapannya yaitu pertama, pemancaran dari pulsa gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu pulsa? Jadi, radar itu memancarkan gelombang tidak dalam gelombang yang kontinu terus-menerus, namun eee, dalam waktu yang singkat dan berhenti sejenak untuk si radar itu mendengarkan pantulannya. Jadi, eee, bisa dibilang gelombangnya itu putus-putus, yaitu dipancarkan se dipancarkan sedikit, kemudian berhenti, kemudian dipancarkan kembali. Radar memancarkan pulsa pendek melalui antena dalam bentuk berkas yang sempit. Eee, pe kemudian gelombang yang eee, kemudian pulsa ini merambat dengan kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Kemudian interaksinya dengan target, kemudian gelombang itu akan berinteraksi atau menabrak target ketika pulsa radar mengenai target yang sesuai, misalnya tetes-tetes hujan. Kemudian sebagian energi dari gelombang itu akan dipantulkan kembali ke arah radar. Nah, penerimaan sinyal dari radar ini menggunakan antena yang sama. Setelah memancarkan pulsa yang singkat tadi, radar akan mendengarkan atau menerima gelombang yang kembali dalam waktu yang lebih lama sebelum memancarkan pulsa selanjutnya. Kemudian dari situ ditentukan jarak target. Jarak target dihitung dari waktu tempuh sinyal sejak dipancarkan hingga kembali ke radar. Semakin lama waktu tempuhnya, semakin jauh target tersebut dari radar. Nah, dihitungnya dengan rumus berikut sudah saya tampilkan di PowerPoint, yaitu jarak sama dengan C kali delta T per 2, di mana C merupakan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik dikali delta T, atau waktu dari radar memancarkan gelombang dan menerima kembali gelombangnya, dan bagi dua. Bagi dua ini fungsinya adalah karena radar menempuh ibaratnya dua kali dari jarak radar dengan objek. Nah, kemudian hmm, bagaimana si radar tersebut dapat menentukan arah dan ketinggian. Arahnya itu bisa dilihat dari sudut azimut antena, sedangkan ketinggian itu sudut elevasi. Nah, sudut azimut itu secara em, horizontal, sedangkan elevasi itu maksudnya secara vertikal. Secara sederhananya seperti itu. Nah, kemudian data apa saja yang dapat diamati menggunakan radar? Secara umum, radar digunakan untuk mendeteksi objek apapun yang bisa memantulkan gelombang radio. Jadi, data yang bisa diambil radar tidak terbatas pada data meteorologi. Nah, jika kita membahas tentang radar meteorologi atau radar cuaca,
Digunakan untuk mengamati khususnya presipitasi dan karakteristiknya. Misalnya, intensitas dan sebaran hujan. Itu radar mengukur kekuatan pantulan sinyal dari tetes-tetes hujan yang kemudian dikonversi menjadi laju hujan dan akumulasi hujan. Kemudian jenis presipitasi. Radar mampu mendeteksi hujan salju, hujan es, karena ukuran partikel presipitasi cukup besar untuk memantulkan gelombang radar. Namun, radar tidak efektif mendeteksi awan tanpa presipitasi atau kabut. Kemudian pergerakan dan perkembangan sistem hujan. Dengan pemindaian berulang, radar dapat memantau pergerakan, pertumbuhan, dan pelemahan area hujan serta kemudian ada estimasi angin atau radar dari menggunakan efek Doppler. Radar mengukur kecepatan dan arah gerak tetes hujan yang digunakan untuk menghitung kecepatan angin, karena angin tersebutlah yang membawa tetes-tetes hujan untuk bergerak. Penerapan umumnya dari radar selain dari radar cuaca, yaitu penerbangan, misalnya untuk menentukan posisi dan kecepatan pesawat, di bidang maritim untuk lokasi kapal dan ada halangan atau rintangan apa di depan kapal tersebut, misalnya ada gunung es atau yang lainnya. Kemudian di bidang lalu lintas itu untuk mendeteksi kecepatan kendaraan, kemudian di bidang militer untuk mendeteksi dan melacak target, dan di bidang penginderaan jauh yaitu untuk mendeteksi bentuk permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu mengenai satelit. Satelit menurut KBBI artinya adalah alat yang diluncurkan untuk menghindari planet yang sengaja dibuat dan ditempatkan dalam orbit untuk keperluan tertentu. Ini saya mengambil arti kata satelit buatan, bukan satelit alami bumi yaitu bulan. Eh, dalam meteorologi, satelit berperan sangat penting karena mampu memberikan cakupan pengamatan global, termasuk wilayah yang sulit dijangkau oleh pengamatan langsung, seperti di daerah lautan atau daerah terpencil. Nah, sebelum tahun 1960-an, pengamatan cuaca hanya bergantung pada stasiun observasi langsung di darat, kapal, dan menggunakan balon udara. Peluncuran satelit ini pada tahun 1960 menandai perubahan besar karena untuk pertama kalinya awan dan atmosfer dapat diamati langsung dari luar angkasa dan nampak jelas. Prinsip kerja utama satelit cuaca adalah mengukur radiasi elektromagnetik yang berasal dari bumi dan atmosfer. Secara sederhana, atmosfer dan permukaan bumi itu memancarkan dan juga memantulkan radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian, instrumen dari satelit kemudian menangkap radiasi tersebut dari puncak-puncak parameter meteorologi, misal puncak lautan, puncak awan, puncak gunung, dan lain sebagainya. Kemudian, informasi atmosfer tersebut diturunkan dan dihitung dari radiasi yang diterima itu. Data-data yang bisa diambil dari satelit itu mencakup jika data meteorologi, misalnya data tutupan dan jenis awan, data suhu atmosfer dan suhu permukaan, data kelembapan udara, data curah hujan, angin, arah dan kecepatan angin, cuaca ekstrim, entah badai, siklon, petir, kabut, dan lain sebagainya. Kemudian data lainnya di bidang selain meteorologi, misalnya pemetaan permukaan bumi, topografi dan deformasi kerak bumi, ada navigasi dan penentuan posisi, misalnya Google Maps dan lain sebagainya. Referensinya saya ambil dari National Meteorological Library and Archive Factsheet tahun 2023, Weather Radar dan Weather Satellites. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.